Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayuhan nas usini wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah, karena Allah pun senantiasa mencurahkan nikmat inayah hidayah kepada kita semua, sehingga siang hari ini kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah kita sebagai bentuk kewajiban kita sebagai hamba melalui sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat Jumat kita adalah ibadah terbaik di hadapan Allah, yang semakin memperkokoh kondisi keimanan kita di hadapannya. Amin ya rabbal alamin. Tema Jumat kita pada siang hari ini adalah tentang pengaruh iman di masa pandemi dalam meningkatkan imun ini. Berbicara iman adalah perkara yang abstrak, tetapi walaupun abstrak, iman itu adalah sesuatu yang punya pengaruh dan punya fungsi. Banyak dalam kehidupan kita sesuatu yang abstrak dan tidak terdeteksi oleh indera kita, tetapi hal itu keberadaannya ada. Kita sering mengkonsumsi buah-buahan, kita sering mengkonsumsi sayuran, kita pun sering mengkonsumsi susu. Dan kenapa itu kita konsumsi? Karena dapat informasi dari orang ahli bahwa dalam susu, sayuran maupun buah-buahan itu ada vitamin yang baik buat tubuh kita. Walaupun saya yakin bapak-bapak yang mungkin hadir dalam khutbah Jumat, dalam Jumat ini, yang sudah mengkonsumsi buah, susu dan sayuran itu,
yang mendapatkan informasi di dalamnya ada vitamin, sampai hari ini mungkin belum bisa membuktikan tentang bentuk vitamin dari buah, sayur, dan susu itu. Seperti apa bentuk vitaminnya, bagaimana jenis vitaminnya, tetapi kita terus mengkonsumsinya karena kita merasakan pengaruh dan manfaatnya. Kita merasakan pengaruh dari susu, kita merasakan pengaruh dan manfaat dari buah maupun dari sayur-sayuran, walaupun kita belum membuktikan secara empirik bentuknya seperti apa. Padahal informasi itu adalah dari manusia yang bisa saja salah dan juga bisa saja benar. Tetapi iman pun memiliki fungsi dan pengaruh yang dahsyat, bahkan lebih hebat daripada buah, sayur, dan susu yang kita konsumsi. Di dalam surat yang dibacakan khatib di muka, surat yang ke-6 ayat 82, Allah menegaskan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman kemudian dia tidak mencampur adukan imannya itu dengan kezoliman, baik itu zolim dalam artian kesyirikan, sebagaimana terkait dengan ayat ini, maupun zolim dalam artian berbagai macam perbuatan kemaksiatan lainnya. Ulaika lahumul amnu, itulah orang yang mendapatkan rasa aman, wa hum muhtadun, itulah orang yang mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini pengaruh dan fungsi keimanan pertama adalah melahirkan rasa aman dalam kehidupan kita. Lawan daripada kata aman itu adalah khauf atau takut. Dan persamaan dari kata aman adalah ketentraman, ketenangan, kenyamanan, dan juga kebahagiaan. Tentram, tenang, nyaman, dan bahagia itu dalam ilmu biologi atau imunologi dikenal dengan istilah hormon endorfin. Endorfin itu terdiri dari dua kata, endogenes artinya di dalam tubuh, dan morfin artinya pereda nyeri, pereda sakit, atau pereda stres. Jadi hormon endorfin adalah satu hormon yang sudah ada dalam tubuh setiap manusia untuk menghilangkan rasa nyeri, untuk menghilangkan rasa sakit, atau mengurangi stres. Dan para ahli mengatakan bahwa ternyata hormon ini bisa diproduksi dengan kondisi jiwa kita merasakan aman, tentram, dan bahagia. Dan salah satu fungsi dari hormon ini adalah meningkatkan imunitas, kekebalan dalam tubuh kita. Dan kekebalan tubuh itulah yang menyebabkan kuatnya tubuh sehingga tidak mudah terserang dengan penyakit. Jadi ayat mengatakan bahwa iman melahirkan rasa aman, surat 6 ayat yang ke-82. Dan aman terhadap diri memproduksi hormon endorfin yang punya fungsi imun tubuh. Dan kekebalan tubuh adalah merupakan salah satu faktor agar kita tidak mudah terkena penyakit. Inilah firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Oleh karena itu, dalam kondisi pandemi yang tidak menentu dan tidak jelas kapan selesainya, maka bukan semata-mata imun yang kita butuhkan. Dengan berbagai macam proteksi jasmani yang kita lakukan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, tapi perlu proteksi rohani, yaitu dengan menjaga dan meningkatkan imanitas kita. Inilah fungsi iman, inilah pengaruh iman yang mampu melahirkan rasa aman,
dan menghilangkan kecemasan dan kekecewaan dan kekhawatiran dalam diri kita di masa sulit ini. Yang kedua, iman itu melahirkan sikap optimisme. Kondisi kehidupan yang terus mencekam, tekanan kebutuhan yang begitu luar biasa, persaingan hidup yang amat sangat dahsyat, menyebabkan seseorang kehilangan optimisme menghadapi kehidupan ke depan, alias dia pesimis dengan kondisi kehidupannya ke depan. Orang yang beriman adalah orang yang optimis bahwa hidup manusia, bahkan alam semesta ini berada dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa. Jangankan manusia yang dibekali dengan ilmu akal dan makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini, Allah jelaskan dalam surat 11 ayat yang ke-6, dabbah, bentuk makhluk melata, sebagai gambaran makhluk yang terlemah pun Allah jamin tentang kebutuhan hidupnya alias rezekinya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak satupun makhluk melata di muka bumi ini melainkan Allah menjadi penjamin rezeki terhadap makhluk itu. Kita bisa jadi di PHK, putus hubungan kerja, tapi orang yang putus hubungan kerja bukan berarti orang diputus hubungan rezekinya oleh Allah SWT. Ketika Nabi Sulaiman berjalan ke sebuah lembah, dan di dalam lembah itu Nabi Sulaiman melihat sekelompok semut-semut yang dipimpin oleh pemimpin semutnya, yang berkata kepada anak buahnya dan rakyatnya, dia mengatakan, ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum, wahai semut-semut, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh, jangan sampai kalian terinjak oleh Sulaiman dan para pengikutnya dan para tentaranya. Kemudian Nabi Sulaiman melihat tentang komunikasi antara semut itu yang begitu sigap untuk menyelamatkan diri karena khawatir terinjak. Fatabassama dhahikan, Nabi Sulaiman tersenyum tentang ucapan dan obrolan mereka itu. Kemudian Nabi Sulaiman akhirnya berbicara dan berkomunikasi dengan semut itu. Nabi Sulaiman bertanya kepada semut itu, wahai semut, berapakah rezeki Allah yang kau habiskan dalam 1 tahun? Semut itu mengatakan, wahai Sulaiman, aku menghabiskan rezeki Allah dalam 1 tahun hanya sebutir gandum. Sulaiman mengapresiasi tentang penghormatan semut kepada Sulaiman. Maka Sulaiman mengatakan, disebabkan karena penghormatanku kepadaku, aku ingin membawamu ke istana dan menjadi penjamin terhadap rezekimu, wahai semut. Semut itu kemudian dibawa oleh Sulaiman ke istana, dimasukkan ke dalam botol, ditaruh 1 butir gandum oleh Nabi Sulaiman, dan botol itu kemudian ditutup. 1 tahun kemudian, Sulaiman membawa 1 butir gandum, mau memberi makan semut itu, dibukanya tutup botol itu. Ternyata Nabi Sulaiman kaget karena butir gandum itu tidak habis, hanya habis separuhnya dan masih tersisa separuhnya. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya kepada semut itu, wahai semut, bukankah di hutan kau mengatakan dalam 1 tahun 1 butir gandum dari rezeki Allah yang kau habiskan? Tapi kenapa engkau saat ini tidak menghabiskan semuanya, kau hanya menghabiskan separuhnya, dan kenapa masih ada tersisa separuhnya lagi? Nabi Sulaiman bertanya kepada semut, dan semut menjawab, begini wahai Sulaiman, ketika di hutan yang menjamin rezekiku adalah Allah, habiskan 1 butir gandum, karena aku yakin Allah yang menjamin rezekiku tidak akan pernah lupa terhadap rezekiku. Dan begitu rezekiku dijamin oleh engkau, sekalipun engkau adalah seorang raja dan engkau menjamin terhadap rezekiku, maka aku hanya menghabiskan separuh dan kusisakan separuh yang lain sebagai stok tahun depan, karena aku khawatir engkau lupa terhadap rezekiku, tapi aku yakin bahwa Tuhanku tidak akan pernah lupa terhadap rezekiku. Begitulah keyakinan seekor semut
yang Allah katakan dalam Quran, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan ternyata pengaruh iman yang begitu dahsyat dalam kondisi pandemi seperti ini, iman melahirkan sikap berani mati dan tidak akan pernah takut terhadap kematian. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang menyatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di dalam keimanan itu, alla takhafu wa la tahzanu, mereka tidak khawatir dengan masa depan, mereka tidak sedih dengan masa lalu, karena Allah menyiapkan dan mengembirakan mereka dengan surga yang telah disiapkannya. Kematian bagi orang yang beriman adalah sama saja dengan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan sebagai bentuk ujian siapa yang terbaik amalnya di antara kalian. Bahkan di dalam kitab Tanqihul Qaul, Rasulullah SAW bersabda, al-mautu jisru yuhibbul habibu ila habibi. Kematian adalah jembatan yang menghubungkan antara kekasih dengan kekasihnya, antara kekasih dengan yang dicintainya. Kematian bagi orang beriman adalah jisrun, dia jembatan penghubung yang menghubungkan antara kekasih dengan yang dicintai. Pernah malaikat maut mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bertanya, wahai malaikat maut, apakah kedatangan untuk mencabut nyawaku? Iya. Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak percaya. Bukankah kau tahu bahwa aku adalah Khalilur Rahman? Aku adalah kekasih Allah yang Maha Penyayang, dan aku yakin tidak mungkin seorang kekasih mau membunuh kekasihnya. Kemudian malaikat maut kembali kepada Allah dan menyatakan, wahai Allah, Nabi Ibrahim tidak percaya kalau aku diutus untuk mencabut nyawanya, karena dia mengatakan tidak mungkin seorang kekasih akan membunuh dan mematikan kekasihnya. Allah kemudian berkata kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, sampaikan kepada Nabi Ibrahim bahwa kekasihnya rindu ingin bertemu dengan kekasihnya, bahwa kekasihnya kangen ingin bertemu dengan kekasihnya. Malaikat maut kembali datang kepada Ibrahim menyampaikan pesan Allah, dan Ibrahim mengatakan, segerakan kau cabut nyawaku, kerinduanku kepada Allah tidak bisa dibendung lagi. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, orang yang beriman adalah orang yang tidak pernah takut terhadap kematian, karena kematian bagi orang beriman sama saja dengan kehidupan. Bahkan di hadis lain, kematian adalah hadayatul lil mukmin, dia adalah hadiah bagi orang beriman. Ketika Aisyah ditanya, bagaimana maksud daripada hadiah itu? Aisyah mengatakan, bukankah Nabi pernah mengatakan bahwa dunia adalah penjara bagi orang yang beriman, dan kematian adalah sarana bagaimana Allah melepaskan dan membebaskan orang beriman dari penjara dunia itu. Mudah-mudahan bukan hanya imunitas yang kita senantiasa jaga dan tingkatkan dalam kondisi pandemi ini, tapi imanitas, karena itulah imun dalam tubuh kita yang sudah diciptakan Allah, yang bisa diproduksi lewat ketenangan, keamanan, dengan kita senantiasa menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi ayatihi al-karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajmain warhamna wa iyyahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin waj'al wilayatana mimman akhaka wattaqa. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.